Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan yang kami banggakan. Pariwisata merupakan salah satu kunci perekonomian bangsa Indonesia. Sebagai buktinya, sebesar 12,5 miliar US dollar merupakan penerimaan negara Indonesia pada sektor pariwisata tahun 2017. Salah satu objek wisata Indonesia sekaligus keajaiban dunia yang sangat kita banggakan, yaitu pariwisata Candi Borobudur. Namun, pariwisata Indonesia kini dihadapkan dengan situasi mencekam, yaitu pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya Muhammad Sadam Isra dari Institut Pertanian Bogor dengan bangga menggagas strategi industri pariwisata berkelanjutan, destinasi super prioritas Candi Borobudur pada era new normal COVID-19. Adapun esai ilmiah ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Hal-hal yang melatar belakangi kepenulisan ini yaitu pariwisata yang merupakan salah satu sektor utama perekonomian, terjadinya penurunan demand wisata, serta ancaman berupa peningkatan kemiskinan dalam skenario terburuk. Penulisan esai ilmiah ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengelolaan wisata Candi Borobudur secara berkelanjutan pada era new normal. Esai ilmiah ini dikerjakan secara daring, lalu beberapa rangkaian proses yang telah dilakukan antara lain yaitu melakukan pengambilan data sekunder melalui jurnal ilmiah tentang pariwisata dan pengambilan data primer terhadap 48 responden. Kriteria dari responden antara lain yaitu orang yang telah mengunjungi Candi Borobudur 2 tahun terakhir serta telah mengunjungi website borobudur.virtual.id. Selanjutnya, saya akan membahas terkait tinjauan pustaka. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, protokol pariwisata baru yang tersusun dalam program CAS, yaitu Cleanliness, Health, and Safety, dirancang untuk menghadapi pariwisata era new normal. Selain itu, berdasarkan jurnal Tourism Development International, keberlanjutan pariwisata Candi Borobudur membutuhkan beberapa skema, yaitu kuota, klasifikasi harga, dan pengembangan UMKM. Program ini juga diwujudkan dalam rangka mencapai Sustainable Tourism Goals. Sustainable Tourism Goals terdiri dari beberapa aspek yang intinya mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Masuk ke pembahasan, kebijakan pembatasan kuota pengunjung merupakan suatu kebijakan yang berguna untuk menciptakan tourism yang terhindar dari overcapacity, sehingga wisatawan bisa menerapkan protokol kesehatan yaitu physical distancing. Jumlah wisatawan akan dibatasi sebesar 50% dari total carrying capacity. Adanya penurunan kunjungan wisata akan menyebabkan penurunan income pada sektor pariwisata. Hal tersebut harus diatasi dengan kebijakan skema klasifikasi harga tiket Candi Borobudur. Oleh karena itu, saya juga menggagas perubahan skema harga sebagai berikut, yaitu tiket masuk hingga bagian Taman Candi Borobudur dikenakan harga sebesar Rp30.000. Selanjutnya, jika wisatawan ingin berkunjung hingga bagian halaman Candi Borobudur, akan dikenakan harga sebesar Rp60.000. Dan jika wisatawan ingin berkunjung hingga ke Monumen Candi, akan dikenakan harga sebesar Rp100.000. Rancangan harga tersebut didasari oleh analisis konsultan Integrated Tourism Master Plan Borobudur Yogyakarta Prambanan. Kebijakan tersebut adalah wujud implementasi aspek-aspek keberlanjutan. Untuk menjaga minat konsumen, kenaikan harga tiket wisata Candi Borobudur harus diselaraskan dengan pengembangan wisata Candi Borobudur. Pengembangan pariwisata Candi Borobudur dapat diterapkan melalui pengembangan sarana prasarana kesenian, pusat studi informasi, sarana mencuci tangan dan pengecekan suhu, serta penghijauan lingkungan Candi Borobudur. Lalu, gagasan yang kedua ialah Tourism Pledge. Tourism Pledge merupakan suatu kebijakan berupa perjanjian tertulis para turis kepada pihak pengelola wisata Candi Borobudur untuk menaati segala peraturan yang berlaku, utamanya berkaitan dengan protokol kesehatan seperti kewajiban menggunakan masker dan menjaga jarak, lalu aspek lingkungan seperti kewajiban untuk menjaga kebersihan Candi Borobudur, dan aspek anti-kriminalitas. Dewan juri yang terhormat, gagasan selanjutnya yang akan saya bahas adalah pengembangan program Borobudur Virtual Tourism. Program ini perlu dikembangkan agar dapat menarik lebih banyak wisatawan yang ingin datang berkunjung ke Candi Borobudur. Sejauh ini,
Program Borobudur Virtual Tourism telah terwujudkan dalam website borobudurvirtual.id. Meskipun begitu, terdapat beberapa ide subprogram baru yang dapat dikembangkan nantinya pada website ini, antara lain subprogram pengembangan sistem booking tiket online, lalu subprogram pengadaan kontes seni kreatif untuk masyarakat. Berikutnya, subprogram Drive Tour yang memungkinkan para pengunjung website untuk merasakan kunjungan daring ke Candi Borobudur layaknya seperti dunia nyata. Dan yang terakhir, akan terdapat suatu inovasi subprogram yang akan menghubungkan pengunjung website dengan masyarakat lokal agar mereka dapat saling berinteraksi satu sama lain. Program lain yang saya usulkan adalah Borobudur Online Market. Beberapa subprogram yang tersedia dalam program ini antara lain Javanese Culture Course yang menghadirkan kursus kesenian budaya khas Jawa dari para praktisi seperti seni tari, musik, dan membatik. Lalu, terdapat subprogram Borobudur Store yang menjual beberapa kerajinan khas Candi Borobudur seperti batik, kaos, jaket, miniatur, dan kuliner lokal. Program Borobudur Online Market juga turut menyediakan pendanaan bantuan KUR atau kredit usaha rakyat bagi para UMKM Candi Borobudur yang membutuhkan pendanaan lebih untuk kelancaran usahanya. Guna mensukseskan program ini, diperlukan kerjasama dengan beberapa lembaga perbankan terkait agar kebutuhan pendanaan para UMKM tersebut dapat terpenuhi. Selain itu, program Borobudur Online Market juga dapat menjadi sarana transformasi sistem pembayaran para UMKM dari yang sebelumnya berbasis unbank menjadi bank, disebabkan sistem penjualan secara daring yang mengharuskan mereka untuk memiliki rekening bank agar dapat bertransaksi dengan para pelanggan. Tak hanya itu, dalam program ini juga turut menghadirkan pelatihan pemasaran digital bagi para UMKM Candi Borobudur agar mereka dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas, tak hanya semata-mata para turis yang berkunjung ke objek wisata tersebut. Adapun agar analisis skenario atau pembahasan yang kami paparkan mencapai keberhasilan, tentunya diperlukan kemitraan dengan beberapa stakeholder terkait, yaitu pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia serta Balai Konservasi Borobudur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, lalu ada PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Persero selaku pihak pengelola, lalu ada pemerintah daerah setempat baik tingkat provinsi dan kabupaten, institusi pendidikan dan kebudayaan baik formal maupun non-formal, lalu ada agen pariwisata serta influencer untuk mempromosikan program ini. Beberapa hasil dari penelitian yang telah kami lakukan menunjukkan sekitar 8,3% dan 72,9% dari total responden penelitian kami secara berurutan menyatakan sangat setuju dan setuju terhadap kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur selama era pariwisata new normal. Atau dengan kata lain, sekitar 82% dari jumlah responden tetap ingin mengunjungi Candi Borobudur walaupun terjadi penyesuaian harga tiket masuk Candi Borobudur. Selain itu, sekitar 12,5% dan 77,1% dari total responden pada penelitian yang sama menunjukkan minat untuk membelanjakan uang mereka pada aneka produk yang dijual di Borobudur Online Market nantinya. Beberapa hal yang dapat kami simpulkan dari esai ilmiah ini, yaitu yang pertama, sektor pariwisata dapat menopang perekonomian Indonesia. Namun, terjadi penurunan jumlah pengunjung akibat pandemi COVID-19, sehingga dibutuhkan beberapa solusi, yaitu strategi industri pariwisata berkelanjutan, yang nantinya akan menciptakan upaya pelestarian Candi Borobudur berbasis sustainable tourism. Sejatinya, perekonomian dan pariwisata merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, mari kita kembangkan pariwisata Indonesia demi mencapai pariwisata yang berkelanjutan. Salam pejuang wisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.